Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim hisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar nilainya. Dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu, kita mampu menjalankan semua aktivitas hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Namun yang lebih penting daripada itu yaitu nikmat al-hidayah, nikmat Islam, iman yang masih melekat di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tema pada hari ini yaitu tentang narkolema. Narkolema. Apa itu narkolema? Narkolema itu kepanjangan dari narkotika lewat mata. Narkotika lewat mata. Nah, narkotika di sini bukan berarti narkotika semacam obat-obatan terlarang, tidak. Semacam ganja atau sabu-sabu, ya. Obat-obat terlarang, tidak seperti itu. Nah, narkolema di sini yang ditekankan adalah sesuatu yang membuat manusia itu kecanduan, membuat manusia itu ketagihan, sehingga dengan kecanduan itu, dengan ketagihan itu membuat manusia itu lupa diri, bahkan sampai melalaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu narkolema itu dilarang di dalam Islam. Apa yang membuat manusia itu terkena narkolema? Nah, ini banyak hubungannya dengan teknologi yang semakin canggih.
terutama faktor gadget ya, atau faktor HP, handphone. Nah, di dalam handphone itu banyak media-media atau multimedia ya, atau media sosial ya, yang diupload ya, yang dimiliki oleh HP-HP orang-orang ya, yang memiliki gadget tersebut. Nah, dengan aplikasi-aplikasi yang banyak itu ya, kemudian dia menggunakan aplikasi itu sehingga membuat seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang lagi booming sekarang, yang lagi viral, yaitu apa? Main game ya. Main game. Nah, ini salah satu daripada faktor penyebab narkolema. Tidak hanya melanda anak-anak kecil saja ya, namun sampai remaja, dewasa, bahkan orang tua pun terkena dengan narkolema, narkotika lewat mata. Apa yang disebabkan dengan narkolema ini? Dengan narkolema ini ya, seseorang banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Yaitu di antaranya adalah mager. Apa itu mager? Itu bahasa anak-anak gaul sekarang. Mager itu males gerak. Males gerak. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan mager itu malas melakukan aktivitas yang lain, terutama aktivitas dalam beribadah. Nah, ini akibat daripada narkolema tersebut. Jadi mager ini yang berbahaya. Dengan mager ini banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilalaikan. Contoh, kalau sedang main game, lagi asik-asiknya main game, maka ketika azan dikumandangkan, pasti akan dilalaikan karena lagi asik main game. Bahkan seorang anak kalau sudah main game, maka kalau diperintahkan sama orang tuanya untuk lekas sholat, maka jawabannya apa? Sebentar, nanti saja, toh belum mulai, toh belum qomat. Namun kalau sudah qomat kan belum rakaat pertama. Nah, seperti itu. Nah, itulah jawaban anak-anak zaman sekarang. Kalau sedang asik main game, maka lupa segala-galanya, bahkan lupa akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan mager ini hadirin para jamaah, maka dapat membuat seseorang itu tidak bisa
menerima kebenaran. Contoh, kalau sudah asik main game, kita nasihati tentang kebenaran, bahkan diperintahkan oleh orang tuanya tidak mengindahkan, tidak mendengarkan. Nah, kalau sudah tidak bisa menerima kebenaran, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan yang ke-7 yang sudah saya bacakan di muqaddimah tadi. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia diberikan peringatan, dinasehati tentang kebenaran, maka Allah mengatakan la yu'minun. Walaupun kita nasihati tentang kebenaran, tentang hak, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mengindahkan, tidak akan beriman, la yu'minun. Apa yang menyebabkan demikian? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Mengapa tidak bisa mengindahkan, tidak bisa berpikir, merenungkan tentang kebenaran-kebenaran dari orang-orang yang memberikan peringatan, dari orang-orang yang beriman? Karena apa? Khatamallahu ala qulubi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, menutup telinga mereka. Wa ala absarihim, menutup lisan mereka, mulut mereka. Isyawatu walahum adzabun adzim. Bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Nah, inilah bahaya daripada narkoba. Karena sudah mager, malas gerak, kemudian akhirnya yang terjadi adalah tidak bisa menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak bisa mendengarkan nasihat orang tua. Dan yang akhirnya juga akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Ini berbahayanya. Mengapa bisa demikian? Karena apa? Karena nasihat orang tuanya sudah tidak bisa lagi diindahkan, tidak bisa lagi ditaati, sehingga sama halnya dengan menyakiti orang tuanya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir.
telah kami perintahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar apa? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu. Yang mana orang tuanya telah mengandung kita kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kemudian ibu kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Setelah kita dilahirkan keluar dari perut bumi ibu kita disusui selama 2 tahun. Kemudian kita disapihnya. Dan terus menerus kita dijaga, dirawat, dibina oleh orang tua kita. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah kepada orang tua kita. Nah, dengan kita tidak mengindahkan nasihat orang tua kita, maka berarti kita durhaka, membantah, menyakiti orang tua. Nah, ini bahayanya di antara narkolema. Masih banyak akibat-akibat yang disebabkan oleh narkolema. Belum lagi kemaksiatan, perzinaan dan lain sebagainya. Dengan adanya narkolema ini. Nah, oleh sebab itu mari jangan sampai kita terkena narkolema. Apa yang harus kita lakukan? Maka orang tua hendaknya memberikan contoh kepada anak-anaknya, yaitu dengan menggunakan gadget, menggunakan HP yang baik dan senantiasa kita awasi. Dan apabila anak kita lagi main HP, apabila ada perintah Allah yang harus dilakukan, maka kita sebagai orang tua harus tegas, segera memerintahkan kepada anak kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terhindar dari narkolema. Nah, ini yang bisa sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.